Umumnya, masyarakat menggunakan minyak goreng untuk mengolah makanan karena masyarakat beranggapan bahwa makanan yang digoreng akan terasa lebih gurih dan nikmat. Minyak merupakan bahan cair yang mengandung rendah asam lemak jenuh dan tingginya kandungan asam lemak tidak jenuh. Minyak yang memiliki satu atau lebih ikatan terangkap di antara atom-atom karbonnya, sehingga minyak mempunyai titik lebur yang rendah. Minyak nabati pada umumnya sebagian besar mengandung asam palmitat, asam stearat, asam oleat, dan asam linoleat. Minyak yang biasa digunakan oleh masyarakat adalah minyak kelapa sawit. Proses pengeringan pada minyak kelapa sawit dilakukan sebanyak 2 kali, yang dapat menyebabkan kandungan asam lemak tak jenuh lebih tinggi dibandingkan kandungan asam lemak jenuh. Tingginya kandungan asam lemak tak jenuh ini dapat menyebabkan minyak mudah rusak ketika dipanaskan secara terus-menerus pada suhu yang tinggi serta terjadinya kontak dengan oksigen dari udara luar yang memudahkan terjadinya reaksi oksidasi pada minyak. Lalu, bagaimana dengan minyak jelantah? Mari kita simak penjelasan berikutnya. Minyak goreng yang berulang kali dipakai atau yang lebih kita kenal dengan minyak jelantah adalah minyak limbah yang berasal dari jenis-jenis minyak goreng seperti halnya minyak jagung, minyak sayur, minyak samin, dan sebagainya yang merupakan minyak bekas pemakaian kebutuhan rumah tangga umumnya dan dapat digunakan lagi untuk keperluan lainnya. Akan tetapi, ketika ditinjau dari komposisi kimianya, minyak jelantah itu mengandung senyawa-senyawa yang bersifat karsinogenik yang terjadi selama proses penggorengan. Selama proses penggorengan, minyak akan mengalami oksidasi menjadi senyawa antara peroksida yang tidak stabil. Selain itu, kadar air yang ada pada bahan akan menghidrolisis minyak goreng dan akan menghasilkan asam lemak bebas. Pendistribusian minyak goreng curah yang dilakukan dalam bentuk tanpa kemasan berarti minyak goreng curah ini sebelum digunakan banyak terpapar oksigen. Penggunaan minyak goreng oleh pedagang kecil maupun rumah tangga dilakukan secara berulang-ulang. Hal tersebut sangat memungkinkan terjadinya reaksi oksidasi yang lebih tinggi. Pada proses pemakaiannya, minyak goreng umumnya dipakai berulang kali untuk alasan ekonomis. Walaupun hal tersebut pada batasan pengulangan tertentu dapat memiliki efek terhadap kesehatan. Struktur fisik dan kimia minyak goreng dapat berubah komposisinya akibat penggunaan minyak goreng yang berulang-ulang. Penggunaan minyak goreng yang berulang kali ini akan mengakibatkan kerusakan pada minyak. Berbagai macam reaksi yang terjadi selama proses penggorengan seperti reaksi hidrolisis, polimerasi, dan reaksi dengan logam dapat mengakibatkan minyak menjadi rusak. Kerusakan minyak selama proses penggorengan akan mempengaruhi mutu dan nilai gizi dari bahan pangan yang digoreng. Kerusakan minyak yang utama adalah karena peristiwa oksidasi yang dapat mengakibatkan terbentuknya peroksida dan aldehid. Kerusakan pada minyak goreng akan mempengaruhi kualitas dan nilai gizi makanan yang akan digoreng. Pemanasan minyak goreng dengan suhu yang sangat tinggi akan menyebabkan sebagian minyak teroksidasi.
Minyak yang rusak akibat proses oksidasi akan menghasilkan makanan yang berwarna kurang menarik dan rasa yang tidak enak, serta kerusakan beberapa vitamin dan asam lemak esensial di dalam lemak. Minyak oksidasi tersebut terjadi saat minyak mengalami kontak dengan sejumlah oksigen. Reaksi oksidasi juga akan menimbulkan bau tengik pada minyak. Selain menimbulkan bau tengik, radikal bebas juga dapat terbentuk akibat oksidasi yang mempunyai dampak merusak sel dan jaringan tubuh. Hal ini dapat disebabkan karena radikal bebas bersifat sangat reaktif. Proses penggorengan secara berulang pada suhu yang tinggi, yaitu sekitar 160 hingga 180 derajat Celcius, dapat membuat penurunan kualitas minyak setelah digunakan. Penggunaan suhu yang tinggi selama proses penggorengan memacu terjadinya oksidasi minyak. Setiap peningkatan suhu 10 derajat Celcius, laju kecepatan oksidasi meningkatkan 2 kali lipat. Kecepatan oksidasi lemak makin bertambah dengan kenaikan suhu dan makin berkurang pada suhu yang rendah. Makanan yang digoreng menggunakan minyak yang digunakan berulang akan mempengaruhi kualitas makanan, baik dari segi tekstur, rasa, dan warna. Oleh karena itu, minyak yang digunakan untuk menggoreng berulang perlu dilihat kualitasnya. Uji kualitas minyak yang dapat ditentukan dengan angka peroksida. Angka peroksida adalah nilai terpenting untuk menentukan derajat kerusakan pada minyak atau lemak. Asam lemak tidak jenuh dapat mengikat oksigen pada ikatan rangkapnya, sehingga dapat membentuk peroksida. Bilangan peroksida ini menunjukkan terjadinya oksidasi dari minyak. Bilangan peroksida ini juga berguna dalam penentuan kualitas minyak setelah pengolahan dan penyimpanan. Bilangan peroksida akan meningkat sampai pada tingkat tertentu selama penyimpanan sebelum penggunaan yang jumlahnya tergantung pada waktu, suhu, dan kontaknya dengan cahaya dan udara. Tingginya bilangan peroksida menandakan oksidasi yang berkelanjutan, tetapi rendahnya bilangan peroksida bukan berarti bebas dari oksidasi. Pada suhu penggorengan, peroksida akan meningkat, tetapi menguap dan meninggalkan sistem penggorengan pada temperatur yang tinggi. Lalu, bagaimana bilangan peroksida dapat terbentuk? Peroksida terbentuk pada tahap inisiasi oksidasi, yaitu pada tahap ini hidrogen diambil dari senyawa oleofin dan menghasilkan radikal bebas. Keberadaan cahaya dan logam berperan dalam proses pengambilan hidrogen tersebut. Radikal bebas yang terbentuk akan bereaksi dengan oksigen dan membentuk radikal peroksi. Selanjutnya, dapat mengambil hidrogen dari molekul tak jenuh lain sehingga dapat menghasilkan peroksida dan radikal bebas yang baru. Peroksida dapat mempercepat proses timbulnya bau tengik dan bau yang tidak dikehendaki dalam bahan pangan. Jika jumlah peroksida lebih dari 100 mg/kg, maka minyak akan bersifat sangat beracun dan mempunyai bau yang tidak enak. Kenaikan bilangan peroksida ini merupakan indikator bahwa minyak akan berbau tengik. Proses oksidasi ini dapat berlangsung
bila terjadinya minyak kontak langsung dengan oksigen dan dapat mengakibatkan terbentuknya peroksida dan hidroperoksida. Kemudian selanjutnya akan terurainya asam-asam lemak disertai konversi hidroperoksida menjadi aldehid dan keton serta asam-asam lemak bebas. Kenaikan angka peroksida ini terjadi karena minyak mengalami reaksi dengan oksigen pada ikatan rangkap, dan juga terjadi reaksi berantai yang terus-menerus menyediakan radikal bebas yang dapat menghasilkan peroksida. Proses ketemukan yaitu jika lemak bersentuhan dengan udara untuk jangka waktu yang lama dan menyebabkan terjadinya perubahan pada minyak. Proses ketengikan ini terjadi jika oksigen terikat pada ikatan rangkap dan membentuk peroksida aktif. Senyawa ini sangat reaktif dan dapat membentuk hidroperoksida yang bersifat sangat tidak stabil dan mudah pecah menjadi senyawa dengan rantai karbon yang lebih pendek, biasanya berupa asam lemak, aldehida, dan keton yang bersifat volatil yang mudah menguap dan dapat menimbulkan bau tengik pada lemak dan potensial yang dapat bersifat toksik. Lalu, bagaimana dengan minyak goreng yang memiliki bilangan peroksida yang tinggi? Minyak goreng yang memiliki kadar peroksida yang tinggi mempunyai ciri-ciri yang khas. Di antaranya, jika dilihat secara kasat mata, minyak goreng tersebut akan cenderung lebih berwarna coklat tua sampai berwarna kehitaman jika dibandingkan dengan minyak goreng yang kadar peroksidanya sesuai standar, yaitu masih berwarna kuning sampai coklat muda. Warna gelap pada minyak goreng ini disebabkan karena proses oksidasi terhadap tokoferol atau vitamin E. Minyak goreng dengan kadar peroksida yang sudah melebihi standar memiliki endapan yang relatif tebal, keruh, dan berbuih, sehingga dapat membuat minyak goreng menjadi lebih kental daripada minyak goreng yang kadar peroksidanya masih sesuai standar. Standar mutu menurut Standar Nasional Indonesia 3741 tahun 2013 menyebutkan bilangan peroksida pada minyak maksimal sebesar 10, dan kriteria minyak goreng yang baik digunakan adalah minyak goreng yang berwarna muda dan jernih, serta memiliki bau yang normal dan tidak tengik. Bau minyak goreng yang memiliki kadar peroksida yang melebihi standar, baunya akan terasa tengik jika dicium, dan tingkat ketengikan minyak goreng ini akan berbanding lurus dengan jumlah kadar peroksida. Dengan begitu, diharapkan pada teman-teman semua untuk menggunakan minyak goreng hanya sekali pakai atau maksimalnya 2 kali pakai agar tidak membahayakan tubuh kita sendiri. Demikian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.